Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Marilah kita saat teduh di tempat kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Datanglah
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baru, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang tertulis dalam titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu.
Amin. Kita bernyanyi. Andaikan aku dapat persembahkan kepadamu alam semesta, kasih-Mu yang suci tetap kasih mesra padamu, junjunganku. Ku berjanji insya kini taat setiap hari. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Dengar dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Yesus tersalib sengsara, mati tebus dosa kita. Pengampunannya usah diberi, buat kau juga buat saya. Ingat Yesus di Golgota, ingat Yesus telah sengsara. Yesus pikul dosa kita, ingat Yesus di Golgota. Oleh darahnya yang suci, noda dosa jadi bersih. Kuasanya Roh Suci, ku syukur dan memuji. Ingat Yesus di Golgota, ingat Yesus telah sengsara. Ingat Yesus pikul dosa kita, ingat Yesus di Golgota. Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan pada minggu kita hari ini, tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Marilah kita membacanya secara bergantian. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segala
ini untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resor Sutoyo, Minggu 5 November 2023. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu ke-22 setelah Trinitatis. Topik minggu, muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Yang kedua, pemberkatan nikah. Pengumuman kedua, akan menerima pemberkatan nikah Thomas Victor Sinambela, putra dari Bapak Liberty Sinambela dan Ibu Lisbeth Boru Tampubolon, anggota Jemaat AKBP Sutoyo, Resor Sutoyo dari sektor UKI. Dengan tunangannya, Butet Sriayu Mahdalena Boru Tampubolon, putri dari Bapak
Hasoloan Tapubolon, dan Ibu Nurhaida Siahan, anggota Jemaat AKBP Resort Marihat Distrik 5, Sumatera Timur. Pemberkatan nikah Jumat 10 November 2023 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo jam 9 WIB. Yang ketiga, anak lahir. Di hari Jumat 20 Oktober 2023, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Manogar Hutahayan dan istri Santi Boru Pangaribuan, sektor Perumpung Barat. Di hari Rabu 25 Oktober 2023, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Afrianto Butar-Butar dan istri Elseria Boru Purba, sektor Penas. Di hari Jumat 27 Oktober 2023, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Robi Pati Sijabat dan istri Desi Ratnasari Boru Silaban, sektor Gang 45. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang keempat, anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 5 November 2023 telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Keluarga Manogar Hutahayan dan istri Santi Boru Pangaribuan datang dari Gereja Metodis Indonesia Jemaat Immanuel Hutahayan. Alamat Jalan Kebun Nanas Selatan 3, nomor 6, RT 9 RW 5, sektor Perumpung Barat. Insinyur Effendi Tampubolon dan istri Dr. Sinta Vera Renata Hutajulu beserta 3 orang anak atau daftar ulang. Alamat Jalan Raya Impres nomor 73 RT 1 RW 1 sektor Condet. Yang kelima, anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 5 November 2023 telah pindah keluarga. Sugianto dan istri Teti H. Boru Sirait beserta 2 orang anak pindah jemaat ke HKBP Resort Durenjaya Distrik 19 Bekasi. Aron Sihombing dan istri Ika Boru Silalahi beserta 1 orang anak pindah jemaat ke Gereja Kristen Indonesia Harapan Indah Bekasi. Keenam, surat Eporus HKBP. Surat Eporus HKBP nomor 1218/X/2023 ditujukan kepada jemaat HKBP, Pospel, Pos Parmingguan melalui uluan di semua tiket tentang sentralisasi keuangan HKBP PA Raja Tarutung 28 Oktober 2023 terlampir. Ketujuh, kebaktian sektor. Hari Kamis 9 November 2023, gereja kita akan melaksanakan kebaktian sektor di sektor Warung Gudeg. Tuan rumah kebaktian sektor tersebut, keluarga Sintua H. Saragi, Ibu Boru Simanjuntak, alamat Jalan Perindustrian nomor 3, masuk jam 19.30 WIB. Di sektor Kampung Baru, tuan rumah kebaktian sektor tersebut, keluarga P. Lumban Tobing, Ibu Boru Pak Pahan, alamat Jalan Perjuangan, RT 13 RW 5, masuk jam 19.30 WIB. Di sektor UKI, tuan rumah kebaktian sektor tersebut, keluarga S. Siburian, Ibu Boru Siregar,
Alamat Jalan Cawang 3, nomor 32, RT 10 RW 11, masuk jam 19.30 WIB. Di hari Jumat 10 November 2023, kebaktian sektor D, sektor Cipayung Ciracas. Tuan rumah kebaktian sektor tersebut keluarga Nyonya L. Sibarani Boru Hutajulu, alamat Jalan Mandor Hasan nomor 7, RT 7 RW 1, masuk jam 19.30 WIB. Yang ke-8, pertukaran pelayan firman. Hari ini Minggu 5 November 2023 sesuai dengan program dan keputusan Sinode Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan pertukaran pelayan firman. Setelah selesai ibadah, kita akan mengumpulkan tumpak atau bantuan untuk menopang biaya program dan operasional distrik. Kita akan serahkan di tempat yang sudah disediakan di depan gereja. Yang ke-9, Pesta Gotilon. Sesuai dengan program gereja, Pesta Gotilon HKBP Sutoyo tahun 2023 akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran huria. Pelaksanaan Pesta Puncak pada Minggu 12 November 2023. Teknis pelaksanaan dengan membagikan amplop ke setiap kepala keluarga, dibagikan dan dikumpulkan oleh setiap sintua sektor. Hasil amplop akan menjadi silua dari setiap sektor dan diserahkan pada Pesta Puncak. Diharapkan setiap paduan suara dan kategorial turut serta membawa silua. Pelaksana kegiatan ini diserahkan kepada Parhalado Parartaon. Pembagian dan pengumpulan amplop dilaksanakan selama bulan Oktober. Ibadah sekolah minggu, pra-remaja, ibadah jam 6, jam 8.30 dan jam 11 digabung. Masuk ibadah jam 8 WIB. Ibadah jam 15 dan jam 18 berjalan seperti biasa. Yang ke-10, laporan dan rencana program kerja serta anggaran seksi 2024. Setiap kategorial dan seksi agar membuat laporan kegiatan selama tahun 2023 dan menyerahkannya paling lambat minggu pertama bulan Desember 2023 untuk dimasukkan dalam berita jujur tahun 2023. Setiap kategorial dan seksi agar menyusun program dan anggaran tahun 2024 dan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 November 2023 kepada Sekretaris Huria. Kompilasi program kerja dan anggaran dilaksanakan hari Senin 20 November 2023. Pedoman program kerja disesuaikan dengan orientasi tahun pelayanan HKBP 2024 tahun Oikumene. Buku panduan akan dibagikan oleh ketua-ketua dewan. Yang ke-11, partisipasi jemaat untuk pembangunan. Dihimbau kepada sintua sektor untuk melanjutkan pembagian dan pengumpulan formulir partisipasi pembangunan. Yang ke-12, rapat panitia Natal HKBP Sutoyo 2023. Hari Rabu 8 November 2023 akan dilaksanakan rapat panitia Natal HKBP Sutoyo tahun 2023 jam 18 WIB bertempat di konsistori. Dihimbau kepada seluruh panitia Natal supaya hadir dalam rapat panitia Natal tersebut. 13. Amplop Pesta Gotilon. Dihimbau kepada anggota jemaat HKBP Sutoyo
yang berdomisili di sektor Parserahan. Amplop pesta Gotilon untuk sektor Parserahan bisa diambil di Sekretariat Gereja HKBP Sutoyo. Ke-14, kebaktian bulanan NHKBP. Hari Sabtu 11 November 2023, NHKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di lantai 2 serbaguna masuk jam 19 WIB. Dihimbau kepada NHKBP Sutoyo supaya hadir dalam kebaktian bulanan tersebut. Ke-15, sumbangan. Diterima sumbangan dari keluarga Grand Bruce Milbun, Ibu Rosti Boru Gultum, bunga altar Minggu 5 November 2023, ucapan syukur atas ulang tahun pernikahan ke-10 tahun, tanggal 26 Oktober 2023, dan ulang tahun kelahiran Rosti S. Boru Gultum yang ke-49 tahun pada tanggal 1 November 2023. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan gereja. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 1 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Worship
to Jesus be all glory, power, and praise. Oh, majesty, kingdom authority, flow from His throne unto His Son, His anthem raised. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify, Christ is the King. Oh, majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify, Christ Jesus the King. Oh, majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, saya Pendeta Solomon Silitonga. Sekarang saya melayani di sebuah gereja yang kecil, namanya HKBP Cililitan, Resort Pulau Mas. Istri saya, Pendeta Rospita Boris Sombing, sekarang melayani di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Kami dikaruniai Tuhan 2 orang anak, 1 orang perempuan dan laki-laki. Salam dari kami, Horas Madihita Saluna. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari Amsal pasal 3, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita, mari kita bersama-sama mendengarkan. Muliakanlah Allah dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam 2 ayat ini, ada 2 topik yang cukup menarik untuk dibahas. Memuliakan Tuhan atau berbicara mengenai harta benda. Saudara-saudara pilih mana ini? Berbicara mengenai memuliakan Tuhan
atau berbicara mengenai harta benda. Jadi itu maku nanti. Anggu harta benda, ini jadi tahun non, saya juga agak riskan lah ya. Tapi kita mau berbicara sekarang mengenai bagaimana agar setiap orang Kristen yang sudah menerima kebaikan dari Allah, agar memakai pemberian Allah untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, berulang-ulang Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, dan juga kita baca dalam Perjanjian Baru, Tuhan berulang-ulang mengingatkan manusia agar ketika mereka menerima berkat Tuhan, jangan pernah melupakan Allah. Itu hal yang penting. Yang selalu berulang-ulang Tuhan ingatkan kepada manusia ketika mereka menerima berkat Tuhan bahkan berlimpah-limpah, jangan pernah melupakan Allah. Kita tidak berbicara mengenai berapa banyak berkat yang kita terima. Alkitab dalam teks ini tidak berbicara mengenai masalah uang. Karena sering sekali konotasi manusia berbicara mengenai berkat Tuhan, hepeng, uang. Bukan itu. Terlalu dangkal sekali manusia ketika berbicara mengenai berkat Tuhan hanya wujudnya uang di tengah-tengah kehidupan. Tapi ada banyak limpahan berkat Allah di tengah-tengah kehidupan kita yang kita terima. Mulai kita baru lahir kecil, kita bayangkan rata-rata berat itu hanya sekitar 3-4 kilogram. Dan sekarang kita sudah bertumbuh, ada yang sampai 80 kilogram ya, bahkan ada yang sampai 100 kilogram. Itu adalah berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Berkat Tuhan bukan hanya berupa fasilitas yang begitu mewah, atau makanan yang banyak, atau harta yang melimpah. Saudara bisa makan sekali makan 300.000, sehat? Sehat, kamu makan lang sekali makan 200.000, sehat? Sehat, jujur kita sehat. Tapi apakah orang yang makan hanya dengan nilai 10.000 sehat? Sehat juga, ya sudah, haleluya, puji Tuhan, begitu kan? Jadi ini bukan persoalan berapa banyak saudara peroleh mengenai harta kekayaan, tapi berapa banyak kita menyadari bahwa Allah melimpahkan berkat di tengah-tengah tubuh kita. Bahkan Tuhan memberikan limpahan berkat di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Jadi ketika manusia berbicara mengenai berkat Tuhan, konotasinya uang, maka dia akan menjadi orang-orang yang terus putus asa dan tidak pernah memiliki rasa syukur di tengah-tengah kehidupan. Itu jebakan yang terjadi sekarang ini. Karena segala-galanya sekarang diukur dengan uang. Tapi Allah mengatakan, Alkitab mengatakan tidak, bahwa setiap manusia berharga di depan Tuhan, baik dia itu tidak memiliki, walau sedikit memiliki atau banyak memiliki. Bahkan yang sehat dan yang cacat pun Tuhan mengasihi mereka. Jadi terlalu dangkal kalau orang berpikir ketika dia menerima berkat materi yang besar, lalu dia akan berbicara haleluya, haleluya, haleluya. Tapi ketika dia tidak memperoleh sesuai dengan harapan berkat materi, maka dia akan putus asa di tengah-tengah kehidupan. Sekarang kita dilanda dalam krisis yang cukup besar. Di sekeliling kita banyak sekali orang yang harus resign, berhenti dari pekerjaan. Tapi apakah kita bisa mampu mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan walaupun kita mengalami kesulitan pada saat sekarang ini? Atau apakah kita mengatakan puji syukur kepada Tuhan ketika kita menerima limpahan berkat di tengah-tengah kehidupan kita? Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Tapi Alkitab mengatakan, pujilah Tuhan, hai segenap jiwaku,
hai segenap batinku. Tidak ada dikatakan dari kitab pujilah Tuhan ketika engkau menerima 100 juta. Aku tersurat di Bibel song ini. Gak ada song yang tersurat dah. Pujilah Tuhan ketika engkau bertambah rumahmu, bertambah mobilmu, bertambah kekayaanmu. Oh, tidak ada di Alkitab begitu. Silakan dibolak-balik. Sekarang kita berbicara bagaimana kita menghormati Tuhan, bagaimana kita memuliakan Tuhan, karena Allah lah pemberi segala kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Berhentilah kita menilai manusia dari sudut materi. Berhentilah kita menghargai manusia dari sudut materi. Hentikan itu. Karena semua kita menerima berkat Tuhan, kebaikan Tuhan setiap hari. Berhentilah kita ketika kita mengukur berkat Tuhan hanya berupa pemberian materi di tengah-tengah kehidupan kita. Berhentilah kita memuji diri kita ketika kita menerima banyak berkat Tuhan. Tapi pujilah Tuhan, Sang Pemberi kehidupan di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudara, ada pesan yang penting dalam ungkapan ketika dikatakan muliakanlah Allah dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ada makna yang penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, seiring bertambahnya berkat Tuhan, seiring bertambahnya kekayaan kita, seiring bertambahnya limpahan materi yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita, rasa hormat kita terhadap Tuhan juga harus bertambah. Ketika rumah kita semakin penuh dengan berkat Tuhan, ketika kehidupan kita semakin penuh dengan berkat Tuhan, rasa hormat kita kepada Allah harus semakin bertambah. Unang lam gijang rohati. Jangan sombong. Tidak sedikit sekarang orang ketika menerima limpahan berkat Tuhan, tapi justru semakin merendahkan Allah dan tidak memiliki rasa hormat kepada Tuhan, tapi justru hormat kepada dirinya dan kekuatannya. Dan hilang respek kepada orang lain. Ketika orang tidak hormat lagi kepada Tuhan, maka dia akan melihat manusia seperti rumput-rumput yang bergoyang. Tidak ada lagi artinya itu. Karena dia mengukur dari sudut materi. Seiring bertambahnya berkat Tuhan dan kekayaan, rasa hormat kita terhadap Tuhan harus semakin bertambah. Baru itu Tuhan kita. Bagaimana pengalaman hidup kita? Ketika Tuhan memberikan berkat kepada kita, apakah kita semakin hormat kepada Tuhan? Ketika Tuhan memberikan kepada kita rezeki, memberikan kepada kita makanan yang melimpah, memberikan kepada kita kesempatan, apakah kita semakin menundukkan kepala kita dan semakin merendahkan hati kita dan mengatakan Tuhan, Engkau yang memberi, atau justru kita semakin menegakkan kepala kita sehingga kita angkuh dan sombong kepada orang lain. Berapa banyak di tengah-tengah dunia ini ketika orang menerima limpahan berkat Tuhan, tapi justru semakin rendah hatinya. 3 mah. Berapa orang? Mudah-mudahan banyak ya. Nah, saya yakin di gereja kita ini banyak lah yang sudah menerima berkat Tuhan. Tapi sekali lagi bukan hanya persoalan having ya. Semakin kita menerima limpahan berkat Tuhan, tapi justru rasa hormat kita kepada Tuhan semakin bertambah. Kalau bisa, rasa hormat itu lebih tinggi daripada jumlah berkat yang kita terima dari Allah. Karena apa? Karena Allah lah sumber berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kekuatan Allah yang sanggup memberikan kepada kita. Semakin bertambah berkat Tuhan, semakin rendah hatilah
semakin bertambah kebaikan Tuhan, semakin menundukkan kepala lah. Jangan semakin mendongak. Jangan semakin mengangkat kepala. Tapi justru kita katakan, Tuhan, kami tidak pantas menerima ini, tapi Engkau layakkan di tengah-tengah kehidupan kami ini. Ada pesan di dalam berkat yang Tuhan berikan. Ada pesan bahwa dalam kekayaan kita, dalam harta benda kita, kita pertanyakan, ini maksud Tuhan apa? Apakah ini semua harus saya makan? Apakah Tuhan berikan semua ini untukku supaya kami makan? Tapi apakah di sana ada juga milik orang lain? Berapa banyak kita bisa makan? Berapa banyak? Bisa kita makan satu panci? Bisa. Jolo mana julu du budi huta bui mangalang sa panci. Tapi sehat-sehat ya. Sekarang ini kita makan sudah sedikit-sedikit, tapi sudah sakit-sakitan kan? Nasi setengah. Kopi tidak pakai gula. Nah, sekarang sudah ngiri-ngiri sekarang ini. Sebentar lagi orang mungkin di kafe-kafe akan mengatakan, tolong air putih setengah. Nah, wah, nyatu sabi mau songoni itu. Saudara-saudara, bisa kita mungkin berpikir sekarang ini, begitu singkatnya umur manusia sekarang ini. Kalau dulu di zaman-zaman tahun 60-an, 70-an, kalau dikatakan umur 50 tahun, 60 tahun, itu masih muda itu. Karena rata-rata range umur manusia mati itu 80 tahun, bahkan ke atas. Tapi sekarang kalau sudah umur 40 tahun, 45, 50 tahun, mulai mau kolok-kolok mulai batu-batu. Nanti ya. Mana enggak tua iba ini kan? Begitu sekarang terjadi. Ya, padahal kita ditopang oleh makanan yang baik, ditopang oleh pengobatan bahkan rumah sakit yang baik, tapi begitu terjadi. Saya tidak mau berdebat dengan para ahli medis, ya. Tapi kita melihat situasi yang terjadi dalam fase tahun 2000-an ini. Ya, perlu kita pertanyaan, memang di tangan Tuhanlah umur panjang. Tuhan bisa menambahkan umur kita? Bisa. Tapi bagaimana kita terus bersyukur di tengah-tengah kehidupan kita? Ketika Tuhan memberikan kepada kita limpahan berkat, tapi kita harus semakin menundukkan kepala kita. Dari Engkaulah ini Tuhan. Ya, kadang-kadang berbicara begini, ketika saudara-saudara di sini mungkin banyak bekerja ya, ada juga yang kuliah. Ketika saudara menerima gaji, ditanya kok kamu udah gajimu nih? Didoakan enggak gaji itu? Ketika kamu menerima, didoakan enggak, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu. Dan ini supaya kami gunakan sebaik-baiknya. Kalau sekarang ini tidak kan terima gaji langsung bayar utang sana, bayar utang sini. Nah, udah habis uang, tidak ada lagi. Karena kita tidak memiliki rasa syukur di tengah-tengah kehidupan ini. Ya, kadang-kadang pun sekarang ini, ya, kalau orang Batak dulu itu dikatakan, di iso kurang doakan itu tadi. Kalau orang Batak dulu itu dinasihatkan kepada anak-anaknya, kalau mau membeli barang, papungu jahepengmu, baru tuhor. Angkau sonari, ambil dulu, bayar belakangan. Nah, ujungnya stres mau bukan? Nah, itu bah. Jadi kalau hidup mau lega, ya bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya katakan tadi, saudara sekali makan 500.000 sehat. Sehat kan? Ada yang makan mungkin di resto 500.000 sekali makan, sehat kan? Sehat, kita harus jujur. Tapi apakah orang yang makan 10.000 juga sehat? Sehat juga. Baunya rokok kamu. Saya juga makan pagi-pagi warteg. Ya puji Tuhan sampai sekarang saya sehat kan itu. Saudara-saudara juga sehat ya? Amin. Ya begitu. Saya sekarang masuk umur 50 tahun. Ya mudah-mudahan panjang umur lah kita semua ya. Sampai umur 80, 90 tahun. Amin. Nah, begitu. Minta sama Tuhan supaya panjangkan umur kita. Tapi muliakan Tuhan dengan apa yang kita terima. Muliakan Tuhan. Apapun yang kita terima, kesehatan yang kita terima, muliakan Tuhan. Semakin kita sehat, kita semakin bersyukur buat semua yang dari Tuhan. Dan jangan justru berkat yang kita terima lebih tinggi daripada rasa hormat kepada Tuhan. Ingat, rasa hormat kita kepada Tuhan harus lebih tinggi dari segala-galanya.
Katakan Tuhan di ayat 10 begini, kalau kita hormat kepada Tuhan. Ayat 10 bilang begini. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini janji Tuhan ini. Percaya aja, lakukan kebaikan, miliki rasa hormat kepada Allah, dan percaya Tuhan akan memberikan berlimpah-limpah. Bukan hanya kita, nanti keturunan kita pun. Saya selalu mengatakan, walaupun kita kelak mati, kita percaya anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita akan diberkati Tuhan. Tidak ada yang perlu kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Lakukan sekarang. Allah kita mengatakan lakukan kebaikan sekarang ini kepada siapa saja, lakukan. Dan tidak harus kita memetik dari orang yang kita tolong, dari tempat kita tolong. Di sini ada ahli pertanian kan, fakultas pertanian. Karena kami parhuta-huta kan, perladang-ladang dohami, ya, menanam di ladang dan di sawah. Kalau kita menanam semangka di titik ini, saya katakan, buah semangka itu bisa di sana, bisa di sini ya. Tidak di titik itu kan. Kalau kita menanam mungkin kelapa ya, disitulah buahnya. Tapi kalau kita menanam semangka di titik ini, semangkanya bisa di sini. Itu kebaikan. Saudara bisa melakukan kebaikan kepada siapa saja, tapi tidak harus menuntut kepada mereka. Tuhan akan membalaskan nanti bahkan kepada keturunanmu. Itu janji Tuhan. Jadi jangan kita pikir, oh saya berbuat kepada gereja, saya berbuat kepada dia. Kapan saya menerima balasnya? Aduh, itu terlalu dangkal itu. Tuhan akan membalaskan berlimpah-limpah. Maka lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejanamu, pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Nah, itu janji Tuhan. Kita baca dari kitab turun-temurun Tuhan memberkati orang percaya. Ketika bertambah harta kekayaan, rasa hormat kita terhadap Tuhan harus semakin bertambah. Ketika kita menerima berkat Tuhan yang melimpah dalam rumah tangga, perkawinan, pekerjaan kita, rasa hormat kita harus semakin bertambah. Yang kedua, mengapa Tuhan perlu mengingatkan ini? Ini peringatan Tuhan ini. Tuhan berulang-ulang mengatakan kepada nabi-nabinya, ingatkan itu, manusia-manusia itu, ingatkan mereka, muliakan Tuhan. Ternyata kita perlu diingatkan ya, karena kita sering lupa. Apalagi lupa diri ya, kadang-kadang ya menerima sedikit berkat Tuhan, udah mabuk, itu teler. Apalagi kalau menerima banyak berkat Tuhan, bisa nanti pingsan kan itu. Jadi hidup ini slow-slow aja kan itu. Kalau anak muda bilang woles, nah kan, ya woles saja. Mau Tuhan beri sedikit, puji Tuhan, haleluya. Mau Tuhan beri banyak, puji Tuhan, haleluya. Jangan ketika Tuhan beri sedikit, haleluya, puji Tuhan. Lalu ketika Tuhan beri banyak, haleluya katanya. Wah, tarsongkotan nonjol mati. Relax saja hidup ini. Jalani hidup ini ya. Sekarang umur tadi, yang sehat tidak. Tuhan perlu mengingatkan kita ini. Dan ini bukan hal yang pertama. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ketika mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Lalu Tuhan ingatkan kepada Musa. Musa ingatkan kepada bangsa itu. Ketika mereka sudah sampai tanah Kanaan. Ketika rumah mereka penuh. Ketika mereka sudah kenyang makan. Lalu berkat melimpah. Jangan mereka katakan karena kekuatanku, karena kehebatanku. Tapi katakan karena Allah, nenek moyang kami yang menuntun kami dari tanah Mesir, itu yang menolong kami. Unang dokon alani gogom dok pikiranmu, paingo bangsoi katanya. Sotung lupa nasida. Lalu Joshua ingatkan, Musa ingatkan, tapi lupa lagi. Nah, sekarang juga kita ada sering-sering lupa kan. Kadang-kadang umur 30 tahun pun sudah lupa-lupa. Ada yang gue dihepeng dan lupa kan. Apalagi mulai dukun warna merah. Yang pakai kacamata pun cas melihat itu kan. Ini pesan Tuhan, jangan lupa. Diingatkan, mengapa Tuhan perlu mengingatkan? Karena kita sering lupa bahwa Allah lah sumber berkat di tengah-tengah kehidupan. Diingatkan, ingatkan aja terus.
Kita juga tidak apa-apa saling mengingatkan. Ketika kita menerima berkat Tuhan, ketika saudara-saudara kita menerima berkat Tuhan, oh, itu semua dari Tuhan. Itu semua dari Tuhan. Itu semua dari Tuhan. Bukan dari orang lain. Tuhan bisa menggerakkan apa saja. Tuhan bisa memakai apa saja. Coba kita bayangkan 40 tahun lamanya bangsa Israel di padang gurun. Tidak ada di sana lapo. Tidak ada di situ. Tidak ada di situ warteg, enggak ada. Semua padang pasir. Mereka tidak perlu memasak. Tidak perlu mereka mencari pakaian belanja-belanja. Tapi Tuhan kata, aku akan memberi kepada mereka manna, pakaian mereka tidak akan pernah bisa menjadi rusak. Wah, itu Tuhan. Dia bisa menggerakkan apa saja. Jadi jangan kita mereka-reka. Kadang-kadang kita memaksa pikiran kita, oh ini kira-kira nanti dari sinilah berkat Tuhan datang sama aku bulan 12 ini. Datanglah nanti bonus. Wah, itu pikiran kita. Tuhan bisa, aduh masih sabur teh, maruses yang gijang. Lalu akan datang banyak berkat di luar yang kita pikirkan. Ada banyak sekali. Saudara bisa bertanya kepada para orang tua kita yang tidak pernah mereka pikirkan, dipikirkan oleh Tuhan. Lalu Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara nanti begitu, yang mungkin yang belum menikah ya, sekarang single ya, tak usah gelisah. Nanti sesudah saudara berkeluarga, lalu punya anak 2-3 orang. Iya ya, tak pernah saya pikirkan saya dapat jodoh. Papi, mami, itu bukan di kota kan. Sekarang sudah punya anak 3, tidak pernah dipikirkan itu. Tapi Tuhan pikirkan itu. Berdoa aja lah. Dan yakin Tuhan akan menolong di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya kita diingatkan, diingatkan. Karena manusia sering lupa. Dan Alkitab menunjukkan bagaimana Allah respect kepada manusia asal unang lupa. Apalagi kalau lupa diri, lupa daratan ya. Atau diri mana agak beda patah, diri mana Tuhan. Dia pikir dia bisa berdiri dengan kekuatannya. Dia pikir dia bisa berdiri dengan kehebatannya. Lalu ketika datang teguran dari atas, barulah minta ampun. Ampun Tuhan. Jangan lupa. Allah memanggil kita untuk menghormati Dia agar kita jangan lupa bahwa Allah lah sumber kehidupan kita, kedamaian di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi kalau orang-orang yang menghormati Tuhan pasti artinya dia ingat bahwa oh ini dari Tuhan, ini dari Tuhan, bukan dari setan. bukan dari mana-mana, tapi dari Allah. Hormati Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi kita jangan lupa ya, jangan lupa. Ingat terus dalam pikiran kita bahwa setiap gerak kehidupan kita ini semuanya bersumber kepada Tuhan. Kita bangun pagi dari tempat tidur, buka mata, unang atong pitor, aduh, bokeh aku. Jangan begitu dulu pikirkan itu. Sedangkan burung-burung di udara yang tidak menabur, Tuhan kasih. Pernah melihat burung-burung di udara pagi-pagi menangis? Sebenarnya ada teolog mengatakan lebih beriman burung-burung di udara daripada manusia. Pagi-pagi manusia, aduh banyak kali utangku, begitu. Pagi-pagi bersyukurlah. Ya, bangun pagi kita, ya puji Tuhan lah. Oh masih di sini napasku. Bagaimana kalau mati tadi tidak bangun-bangun? Keluar sawah kan itu kan? Langsung dikirim ke kampung. Pagi-pagi syukuri aja hidup ini. Ya, relax. Kita harus belajar. Ya biarlah persoalan demi persoalan. Saya pikir teruslah begitu di hidupan ini. Apa kejaku teh? Kadang-kadang orang berpikir hidup ini sekarang semakin susah katanya. Saya nggak percaya itu. Kehidupan orang tahun-tahun 70-an. Ya, kalau mau mandi, di kampung itu harus pergi dulu ke pacur, ke tempat mandi tidak ada di rumah-rumah, harus pergi ke pantai ya, pantai segala macam. Kalau sekarang ini manusia, sekarang ini susah katanya, padahal ketika dia mau mandi tinggal buka keran, cetek. Dulu kalau mau masak harus mencari suban, kayu, baru bisa masak. Joli ya, joli tali kan. Kalau sekarang saudara masak, cetek, gas, listrik. Susah. Mana lebih susah orang dulu atau sekarang?
Sekarang saudara ke gereja 1 kilometer, 500 meter, ngeng sampai gereja. Begitu kan. Kalau dulu orang kampung jalan 3 kilometer, mana lebih susah? Kalau lapar jam 2 pagi bagaimana? Ada kan? Langsung online kan? Kalau dulu lapar jam 2 pagi, itu mau butuh 1 pagi, tak sabar tunggu pagi kan itu. Sekarang kan tinggal pici-pici ini kan, mau pesan apa di sini? Oh ini begini, jam 2 pagi, tinggal menunggu nanti kan. Saya nggak usah sebut apanya nanya, produknya ya kan, nggak enak juga kan itu. Jadi kalau kadang-kadang kita terlalu terlalu cengeng hidup ini ya. Ya susah-susah. Orang-orang dulu juga makan sekali sehari. Ya saudara-saudara mungkin makan 4 kali sehari kan. Jadi muliakan Tuhan, jangan terlalu lebay lah kata anak muda ya. Jangan berlebihan lah. Ya hadapi semua persoalan. Tapi ingat ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, semakin saudara menerima berkat Tuhan, ya, saudara tidak akan pernah berpikir. Tapi nanti lihat Alkitab, Allah berjanji. Saudara akan sadar nanti beberapa tahun lagi mungkin atau besok atau nanti. Oh iya, yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan pikirkan dan Tuhan berikan. Tapi ketika saudara menerima, rasa hormatmu harus lebih tinggi dari berkat. Semakin bertambah berkat dalam kehidupanmu, semakin bertambahlah rasa hormat kepada Tuhan. Dan jangan pernah lupa yang kedua, Allah lah sumber kehidupan, kedamaian di tengah-tengah kehidupan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, dan juga dengan tubuhmu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah sumber kehidupan bagi kami. Baik ketika kami hidup di tengah-tengah dunia, bahkan ketika kami harus mengakhiri kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, Allah menyediakan di tengah-tengah dunia ini, bahkan Allah menyediakan juga kepada kami kehidupan yang kekal, yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Biarlah Tuhan, sepanjang kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, kami terus bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, ingatkan kami bahwa seluruh apa yang kami miliki, bahkan tubuh kami ini adalah berasal dari Tuhan. Biarlah Tuhan ketika kami menerima berkat Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, ketika kami semakin menerima itu, semakin bertambah rasa hormat kami kepadamu ya Allah, karena kami sadar kami tidak layak menerima itu. Dan kami tidak lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Allah, berkati kami. Dan pakailah kami Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ini untuk menjadi kebaikan bagi siapa saja. Bagi setiap orang Tuhan, karena kami percaya janji Tuhan akan terus mengalir di tengah-tengah kehidupan kami secara turun-temurun. Bahkan ketika kami tidak ada di tengah-tengah dunia ini, keturunan kami akan Tuhan jaga dan pelihara. Berkati kami Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami, baik di dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan yang ditempuh oleh saudara-saudara kami juga Tuhan hingga saat ini. Engkau memberikan kepada kami senantiasa rasa syukur, kekuatan, kesabaran, dan pengharapan lebih-lebih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ini. Terima kasih Allah, kami bersyukur dalam 2 hari ini, Engkau berkenan Tuhan menurunkan hujan bagi kami dan memberikan kepada kami kebaikan di tengah-tengah polusi yang semakin meningkat di tengah-tengah lingkungan kami ini. Terima kasih ya Allah, Engkau mengatur seluruh alam semesta ini, mengatur matahari, bulan, bintang, bumi, angin, air, dan juga hujan, bahkan kehidupan kami ini. Kami percaya Tuhan, semuanya adalah untuk kebaikan Allah. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dan menyampaikan persembahan kita.
Raja sorga, Raja gereja yang esa, Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Yakan selamanya dalam surga bergema, hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja agung semesta. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Muliakan Raja kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Muliakan Raja sorga, Raja gereja yang esa, Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah.
selamanya dalam surga bergema. Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, Nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan Sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Baik Bapak Ibu sekalian yang ada di gereja dan yang mungkin mengikuti melalui siaran pada hari ini, kami dari para halado yang melayani menyampaikan kepada kita, Tuhan
memberkati kita semuanya. Horas mari. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Kasihmu percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi.